Shalom, perkenalkan nama saya Wintri Agnes Yotang, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Stambuk 2021, Universitas HKBP Nomensen, Medan. Tujuan video yang saya buat untuk memenuhi satu tugas mata kuliah pengantar pendidikan yang diampu oleh Bapak Harlen Simanjuntak, SPD, MPD. Dalam video ini, saya menjelaskan metode mengajar yang kreatif, yaitu di sini saya sedikit menyinggung video wawancara saya dengan salah satu siswa SMA Negeri 1 Pangururan dengan topik permasalahannya penerapan sistem pendidikan di SMA Negeri 1 Pangururan. Di sini saya memberikan beberapa metode yang dapat dilakukan seorang guru di kelas dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, sistem pembelajaran yang dilakukan berpusat pada kepentingan siswa. Artinya, siswa mencari tahu dan mempelajari sendiri materi yang akan dipelajari dalam kelas sehingga lebih mudah diingatnya dibandingkan apabila siswa hanya menerima dari guru sepenuhnya atau mendengarkan guru ceramah di dalam kelas. Dan ketika pembelajaran kelas dimulai, guru mencoba memberikan kuis mengenai topik yang akan dipelajari. Otomatis, siswa yang sudah mempelajari terlebih dahulu akan nampak siapa yang mau menjawab kuis itu dengan benar. Dari situ, siswa akan saling bersaing untuk menjawab setiap kuis yang akan dibuat oleh guru dan memiliki wawasan yang luas ketika mereka mencari sendiri materi tersebut. Nah, yang kedua, guru tidak menerapkan metode pendiktean dan hafalan dalam proses belajar mengajar. Sebagian besar tidak lagi menerapkan metode pendiktean dan hafalan. Apabila siswa merasa materi yang disampaikan guru terdapat poin-poin yang penting, maka siswa tersebut akan mencatatnya tanpa ada waktu yang diberikan oleh guru untuk mencatat. Metode hafalan tidak lagi menjadi andalan untuk membuat siswa menjadi berkembang, karena dengan memberikan hafalan kepada siswa dapat memberikan tekanan secara tidak langsung. Ketika disuruh menghafal, siswa hanya mengingat materi yang disampaikan hanya beberapa saat saja, karena tidak dipraktekkan secara nyata melalui suatu eksperimen. Karena itu, metode yang dilakukan harus memperbanyak praktek, di mana di dalam kelas yang paling aktif harusnya adalah siswa. Guru sebagai penilai bagaimana kinerja siswa dalam keaktifannya dalam belajar. Guru harus memberikan teknik belajar kepada siswa, di mana siswa yang berperan sebagai penceramah atau melakukan presentasi di depan kelas untuk memperluas wawasan si siswa. 3. Guru memberikan pembelajaran yang menarik bagi siswa. Sebagai seorang guru harus dapat mencari pembelajaran yang menarik bagi siswa. Misalnya, memberi suatu materi yang bisa dijadikan contoh dan dapat diteliti. Contohnya, ketika pembelajaran materi tentang virus. Jika dipelajari dengan cara biasa di dalam kelas, akan terasa membosankan. Namun apabila dikaitkan dengan suatu penyakit yang sedang booming saat ini atau COVID, itu dapat dilakukan penelitian melalui eksperimen di laboratorium. Maka pembelajaran akan menarik dan bisa juga proses belajar mengajar tidak hanya di kelas saja, bisa di luar ruang kelas atau di taman sekolah dan di tempat yang rindang atau sejuk agar siswa merasa tidak ngantuk di dalam kelas. Yang keempat atau yang terakhir, guru dapat membuat kelompok dalam belajar. Tujuan dari belajar kelompok adalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis dalam memecahkan masalah, mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan komunikasi, meninggikan rasa percaya diri terhadap kemampuan siswa. Selain itu, belajar kelompok juga bertujuan agar siswa dapat memahami dan menghargai orang lain. Dan juga tugas-tugas mereka bisa lebih ringan karena pengembangan sikap dan kerjasama dalam komunitas itu dilakukan secara tim. Dan juga meningkatkan pemahaman dan penguasaan mengenai materi pelajaran yang diajarkan oleh guru di sekolah. Demikianlah metode mengajar yang kreatif yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.